Cuaca ekstrim dan banjir. Cuaca ekstrim sebagian besar muncul sebagai curah hujan tinggi, angin kencang, dan banjir. Dampaknya sebagian besar disebabkan oleh kerusakan lingkungan dan infrastruktur. Selama angin kencang seperti badai, topan, akses ke sumber air yang aman berkurang. Akses terhadap layanan termasuk layanan kesehatan dapat terganggu. Bagi wanita hamil, cuaca ekstrem menyebabkan berbagai kesulitan dan ketakutan seperti takut kehilangan rumah, pekerjaan, akses pada berbagai layanan, takut akan kesehatan bayi dan proses kelahiran. Angin kencang sebesar badai Katrina di Amerika Serikat meninggalkan gangguan stres pasca trauma yang lebih tinggi. Badai semacam itu juga meningkatkan kunjungan kedaruratan karena komplikasi kehamilan. Mereka yang mengalami badai mempunyai resiko adanya komplikasi kehamilan, kelahiran prematur, berat badan lahir rendah, kelahiran dengan operasi sesar dan kondisi bayi yang abnormal. Adanya badai dengan berbagai akibatnya juga menurunkan pemeriksaan kehamilan. Di daerah-daerah yang sering mengalami badai, berat badan lahir rendah lebih banyak ditemukan. Kasus-kasus kelahiran prematur, berat badan lahir rendah, kematian janin, dan juga gawat janin. Banjir juga berdampak pada kehamilan. Kejadian banjir di Thailand tahun 2010 menyebabkan penurunan berat badan lahir bayi sampai hampir 3 kali lipat. Di Pakistan pada tahun yang sama, banjir menyebabkan masalah obstetrik yang parah. Di antaranya adalah abruptio placentae dan ketuban pecah dini. Masalah ini lebih berat pada daerah yang sebelum bencana sudah mempunyai masalah yang cukup berat. Penelitian di Cina tahun 2006 untuk melihat dampak banjir sungai Yangtze menemukan bahwa 8 tahun setelah banjir, tercatat naiknya kasus gangguan kecerdasan pada anak dengan kenaikan sebesar 5%. Banjir yang dialami ibu hamil meningkatkan resiko gangguan kecerdasan 2 kali lipat. Resikonya tinggi ketika kehamilan berada pada semester pertama dengan resiko 5 kali lipat. Resiko gangguan kecerdasan juga meningkat dan parahnya banjir yang dialami ibu hamil. Mereka yang mengalami kebanjiran selama 3 bulan mempunyai resiko yang paling besar sampai 5 kali lipat. Anak-anak memiliki risiko kematian yang tinggi saat banjir. Banjir dapat menyebabkan kekurangan gizi karena kekurangan makanan, gagal panen, dan persediaan makanan yang tidak aman. Anak-anak kecil memiliki risiko tenggelam lebih tinggi daripada yang lebih tua. 75% kematian pada anak disebabkan oleh tenggelam. Anak kecil atau balita memiliki risiko banjir tertinggi di seluruh dunia. Tsunami Sri Lanka tahun 2004 menyebabkan kematian anak-anak yang lebih tinggi sampai hampir 6 kali lipat. Angka kematian dan kesakitan juga disebabkan oleh kuman penyakit yang terbawa air dan rusaknya sistem pembuangan limbah. Limbah dan kotoran mengalir dan menyebar serta mencemari sumber air. Anak-anak rentan terhadap diare dan penyakit yang terbawa air dengan rusaknya sistem pembuangan limbah. Banjir tahun 2013 di Kamboja menyebabkan peningkatan diare ke tingkat epidemi. Demikian juga meningkatnya penyakit lain, seperti tipus dan leptospirosis. Banjir juga menyebabkan terbawanya bahan kimia yang sudah tersimpan ke lingkungan. Air banjir dapat mengalirkan kontaminan seperti bahan kimia pertanian, pestisida dan bahan kimia lainnya yang dapat mengenai anak-anak. Air sangat penting bagi ibu hamil, karena kebutuhan air meningkat seiring usia kehamilan. Kekurangan air mengancam kesehatan ibu hamil. Asupan air yang rendah dapat menyebabkan kekurangan air dalam tubuh bahkan dehidrasi yang berdampak pada
pada peningkatan risiko berat badan lahir rendah dan kelahiran prematur. Penelitian oleh Mulyani menemukan bahwa ada pengaruh yang signifikan antara kecukupan air, asupan air dengan berat dan panjang lahir, lingkar kepala, dan lingkar dada. Perbedaan berat lahir bisa mencapai 500 gram, dan perbedaan panjang badan mencapai 1,4 cm. Kekeringan adalah dampak lain dari perubahan iklim. Kekeringan di Bangladesh menyebabkan berkurangnya kondisi gizi balita. Semua ukuran kecukupan gizi menurun jika ibu yang mengandungnya mengalami kekeringan. Kondisi ini menggambarkan penurunan sekitar 6% dari ukuran standar. Dampak secara tidak proporsional dialami oleh anak-anak dari latar belakang sosial ekonomi rendah. Sebuah penelitian di Malawi menunjukkan bahwa paparan kekeringan selama semester kedua-ketiga telah mengurangi berat badan lahir. Kekeringan dapat meningkatkan risiko diare di kalangan anak-anak. Kebersihan, air, sanitasi dan kebersihan adalah keadaan yang menyebabkan terjadinya diare. Penyakit ini lebih tinggi di daerah-daerah di mana praktik kebersihan dan sanitasinya buruk.